Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edwin Saputra dari Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Metode Diagnosis Tuberkulosis dengan fitur sensor kolorimetrik berbasis paper-based analytical device terintegrasi smartphone. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama adalah tuberkulosis masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di dunia. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis atau kuman TB. World Health Organization atau sering kita kenal dengan WHO telah menargetkan bahwa dunia harus terbebas atau tuberkulosis harus dieliminasi dari dunia pada tahun 2030. Hal ini sama dengan di Indonesia. Indonesia telah menargetkan bahwa pada tahun 2030 tuberkulosis dengan segala dampak buruknya harus segera dieliminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tuberkulosis masih menjadi prioritas utama dalam penindaklanjutan dalam program Sustainable Development Goals dalam bidang kesehatan. Keterbatasan metode untuk mendiagnosis tuberkulosis masih menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan gagalnya eradikasi tuberkulosis. Saat ini, untuk mendiagnosis tuberkulosis secara konvensional dapat dilakukan dengan cara apusan dahak dan secara molekuler yang memiliki hasil yang lebih akurat. Namun pada kenyataannya, dengan adanya metode apusan dahak, terkadang bisa menyebabkan adanya gagal dalam proses pengeluaran dahak tersebut sehingga menimbulkan adanya hasil palsu negatif uji tuberkulosis. Selain itu, penggunaan metode molekuler yaitu menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR masih memerlukan biaya yang relatif mahal, energi listrik yang relatif besar, serta menggunakan reagen yang relatif banyak. Oleh karena itu, metode ini masih belum cocok untuk diterapkan di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, untuk menguji lebih lanjut diagnosis tuberkulosis dengan efektif dan efisien, maka diperlukanlah metode terbaru untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat serta dari segi harga memiliki nilai yang relatif lebih rendah. Dewasa ini, penggunaan material yang berukuran nano di bidang kesehatan sangat diminati. Hal ini berdasarkan hasil beberapa penelitian yang menyatakan bahwa nanopartikel emas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan nanopartikel lainnya. Salah satu keunggulan dari nanopartikel emas adalah dapat dimanfaatkan sebagai biosensor. Hal ini disebabkan karena adanya efek surface plasmon resonance atau SPR. Adanya efek surface plasmon resonance, hal ini menyebabkan akan terjadinya perubahan warna yang dapat dilihat secara kasat mata. Sehingga metode ini bisa digunakan untuk mendiagnosis tuberkulosis beserta resistensinya dengan menggunakan indikator kolorimetri dari nanopartikel emas. Di perkembangan era revolusi industri 4.0, metode diagnosis yang dikuantifikasi pada smartphone sangatlah berkembang pesat. Salah satunya adalah penggunaan mobile health untuk mendiagnosis beberapa penyakit menggunakan smartphone. Dan setelah didapatkan data kualitatif dari perubahan warna nanopartikel emas, maka selanjutnya perubahan warna tersebut dapat dikuantifikasi menjadi data kuantitatif berupa konsentrasi dari tuberkulosis itu sendiri. Sehingga dengan mengintegrasikan nanopartikel emas yang telah dimodifikasi menjadi paper-based analytical device, kemudian dapat diintegrasikan kembali dengan smartphone, akan menghasilkan metode analisa tuberkulosis dengan hasil yang efektif dan efisien serta portable. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atau untuk mendiagnosis tuberkulosis dengan adanya metode sensor kolorimetri berbasis paper-based analytical device yang terintegrasi pada smartphone. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah untuk metode ini dapat direkomendasikan sebagai metode alternatif untuk mendiagnosis tuberkulosis dengan efektif, efisien, serta portable dengan menggunakan smartphone. Kemudian adapun metode penulisan dari artikel tersebut adalah dengan cara
Dengan cara studi pustaka dari beberapa jurnal dan artikel, kemudian data dari jurnal dan artikel tersebut disintesis dan dianalisis sehingga jadilah sebuah artikel ilmiah. Kemudian, batasan dari penelitian ini adalah penggunaan dalam proses pembuatan nanopartikel emas, yaitu menggunakan perbandingan 1:10 dengan reagennya. Kemudian, pada metode ini juga digunakan aplikasi smartphone serta analisisnya dengan menggunakan metode indikator. Adapun metode dari penelitian ini, yang pertama adalah proses pembuatan atau sintesis dari nanopartikel emas. Dilanjutkan dengan memodifikasi nanopartikel emas menjadi perangkat analitik berbasis kertas atau disebut dengan paper-based analytical device. Selanjutnya adalah setelah dijadikan paper-based analytical device, maka kita menentukan terlebih dahulu kondisi optimum dari paper-based analytical device, baik dari segi suhu optimum, kemudian waktu, serta perbandingan dari reagennya. Selanjutnya adalah merancang aplikasi Android untuk mendeteksi atau mendiagnosis tuberkulosis dengan menggunakan smartphone. Selanjutnya yang terakhir adalah kuantifikasi smartphone atau untuk menguji apakah smartphone ini layak atau tidak untuk digunakan mendiagnosis tuberkulosis. Adapun metode dari penelitian ini, yang pertama adalah proses sintesis dari nanopartikel emas, yaitu di mana dicampurkan antara hidroklorid acid dengan HCl dan juga asam nitrat, di mana campuran tersebut dipanaskan dengan menggunakan hot plate selama 15 menit secara bertahap. Nah, setelah pemanasan dalam waktu 15 menit, maka akan terjadi perubahan warna. Yang awalnya berwarna bening akan berubah menjadi warna merah anggur. Hal ini dikarenakan terjadinya efek surface placement resonance. Setelah nanopartikel terbentuk, kemudian dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV phase, yaitu pada panjang gelombang 520 nanometer. Nah, setelah didapatkan, ternyata nanopartikel emas dalam bentuk cairan ini mudah sekali terjadinya aglomerasi, atau peristiwa terjadinya perubahan ukuran nanopartikel yang awalnya berukuran nano akan berubah menjadi berukuran makro. Sehingga hal ini akan mengakibatkan nanopartikel emas yang terbentuk akan kurang sensitif. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan nanopartikel emas yang mudah sekali teraglomerasi, maka dalam penelitian ini, nanopartikel emas akan dimodifikasi dengan trisodium citrat. Adapun tujuan dari modifikasi nanopartikel emas dengan trisodium citrat adalah untuk meningkatkan stabilitas dan sensitivitas dari nanopartikel emas tersebut. Selain itu juga, dengan penambahan trisodium citrat ini juga akan memicu terjadinya ikatan antara nanopartikel emas dengan DNA pada TB atau pasien tuberkulosis. Nah, berdasarkan hasil data penelitian dapat diketahui bahwa setelah nanopartikel emas dimodifikasi dengan trisodium citrat, maka akan terbentuk absorbansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nanopartikel emas tanpa modifikasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pada kondisi nanopartikel emas yang absorbansi yang terbentuk lebih tinggi, itu menyebabkan atau itu mengartikan bahwa nanopartikel emas yang terbentuk lebih banyak dibandingkan tanpa modifikasi. Selanjutnya, bagaimana stabilitas dari nanopartikel emas yang telah termodifikasi? Ternyata setelah nanopartikel emas yang telah dimodifikasi itu memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan nanopartikel emas yang tidak dimodifikasi. Hal ini dibuktikan dengan daya penyimpanan 1-7 hari. Ternyata nanopartikel emas dalam bentuk cairan yang telah termodifikasi tidak mengalami aglomerasi, sehingga memiliki stabilitas dan sensitivitas yang lebih baik. Dan kemudian, nanopartikel emas yang telah dimodifikasi kemudian kita tingkatkan lagi stabilitas dan sensitivitasnya dengan cara yaitu dimodifikasi menjadi paper-based analytical device. Berikut adalah metode untuk pembuatan dari paper-based analytical device. Yang pertama adalah menggunakan kertas saring Weichmann nomor 1, kemudian di-print dengan menggunakan tinta hidrofobik. Hal ini untuk mengantisipasi ketika nanopartikel ataupun sampel yang diteteskan pada kertas itu melewati garis. Sehingga dengan adanya tinta hidrofobik, maka peluang atau kemungkinan terjadinya pelebaran pada sampel itu akan meminimalisir terjadinya pelebaran. Kemudian setelah di-print dengan menggunakan tinta hidrofobik, selanjutnya itu dikeringkan tintanya dengan menggunakan oven, yaitu di oven sampai tinta tersebut benar-benar kering.
Selanjutnya yaitu penambahan nanopartikel emas pada pola tersebut. Nah, nanopartikel emas diteteskan pada pola paper-based analytical device dan kemudian diangin-anginkan hingga kering. Selanjutnya, untuk penggunaan dari paper-based analytical device itu cukup praktis dan efisien, yaitu dengan cara meneteskan sampel pada pola tersebut. Dan kemudian dimasukkan ke dalam mini box atau photo box yang telah dirancang untuk penggunaan aplikasi smartphone-nya nanti. Nah, pada mini box yang telah dirancang itu telah didesain secara khusus, yaitu di mana kita telah mengatur bagaimana jarak antara HP smartphone dengan sampel paper-based analytical device tersebut. Selain itu, dalam mini box tersebut juga kita telah mengatur bagaimana pencahayaan dari paper-based analytical device tersebut. Sehingga dengan adanya atau dengan dirancangkannya mini box tersebut, maka penggunaan paper-based analytical device terintegrasi dengan smartphone akan memiliki portabilitas dan sensitivitas yang lebih baik. Setelah nanopartikel emas dimodifikasi menjadi paper-based analytical device, selanjutnya adalah pemrosesan atau pembuatan atau perancangan dari aplikasi Android. Nah, di mana aplikasi untuk menganalisis tuberkulosis dinamakan dengan TB Analyzer. Pembuatan atau perancangan dari TB Analyzer yaitu dengan menggunakan bantuan dari aplikasi Android Studio. Nah, pada aplikasi Android Studio, data yang diperlukan untuk menganalisis TB adalah intensitas warna pada masing-masing paper-based analytical device. Nah, setelah diintegrasi, intensitas warna yang didapatkan adalah warna merah, biru, dan juga warna hijau. Nah, dari masing-masing intensitas warna tersebut akan dibuat kurva kalibrasi atau persamaan linier, di mana persamaan linier tersebut berupa persamaan Y sama dengan MX plus C, di mana untuk mengetahui konsentrasi atau berupa C dari persamaan tersebut, maka kita dapatkan dari persamaan intensitas warna RGB tersebut. Sehingga ketika kita telah mendapatkan persamaan dari intensitas warna, maka kita bisa mengetahui konsentrasi dari TB atau kuman tuberkulosis pada sampel seberapa besar konsentrasinya dengan persamaan yang telah didapatkan. Adapun cara penggunaan dari paper-based analytical device yang telah termodifikasi atau terintegrasi pada smartphone yaitu cukup efektif dan efisien, di mana sampel yang telah kita teteskan pada paper-based analytical device dipoto dengan menggunakan bantuan mini box. Kemudian sampel tersebut yang telah dimasukkan ke dalam mini box, kita ambil gambarnya dengan menggunakan aplikasi TB Analyzer, di mana pada aplikasi TB Analyzer kita membutuhkan pencahayaan dari smartphone tersebut dengan menggunakan flash. Demikianlah hasil presentasi review jurnal mengenai metode diagnosis tuberkulosis melalui fitur kolorimetri berbasis paper-based analytical device terintegrasi pada smartphone sebagai metode alternatif untuk analisis atau diagnosis tuberkulosis. Semoga apa yang disampaikan dari hasil review jurnal tersebut dapat bermanfaat untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.